diedukasi. Terima kasih Bos Konje dan teman-teman yang sampai titik ini masih membersamai. Di beberapa waktu ini ada banyak sekali yang bertanya tentang pencegahan atau pengobatan yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang sedang mengalami permasalahan atau kondisi pada jantungnya yang kurang baik ya. Nah, saya nggak tahu nih pertanyaannya dari beberapa orang yang tanya ke saya, mungkin sekitar 18 orang ini. Saya belum tahu signifikan apakah itu pembengkakan jantung atau memang ada permasalahan pada kebocoran atau hanya mengalami sesak nafas biasa. Karena jantung ini kan sangat banyak sekali, jadi saya di sini ingin memberikan tips untuk pencegahan secara umum dan untuk ya mungkin mensinergikan atau menjalani secara bersamaan dengan terapi-terapi yang sudah mereka lakukan. Dan tips ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan jika orang tua ke anaknya. Jadi misalnya anaknya ada gangguan kesehatan pada jantungnya, tips ini ya bisa dilakukan. Yang pertama, untuk pola makan dulu saya pengen menyampaikan, jika memang ada gangguan pada jantung, yang paling utama adalah kita untuk porsi makannya itu harus lebih sedikit porsinya dan jamnya harus tepat waktu. Salah satu pemicu atau salah satu manfaatnya agar kondisi lambung kita itu tetap stabil, asamnya bagus, dan otomatis jika dengan kondisi yang nggak terlalu kenyang kemudian pernafasan lebih rileks, itu juga pasti berdampak positif. Yang kedua, untuk minum air putih usahakan di minimalnya setengah jam sekali. Itu minumnya fleksibel karena setiap orang itu untuk dibilang idealnya itu masing-masing tergantung berat badannya. Tapi minimalnya ya minum secukupnya gitu. Nah, yang treatment ketiga ini adalah titik terapi zona meridian yang saya pakai. Jadi Bapak Ibu bisa memijat jari kelingking, dimulai dari sini. Ini kelihatan ya? Iya. Nah, oke. Jari kelingking di tengah posisinya. Cara mijatnya itu seperti ini. Ini. Lakukan penekanan ini selama 30 detik. Penekanan seperti ini. 30 detik. Lepas kita ulang. Jadi satu titik ini berarti hitungannya 1,5 menit, tapi dengan jeda ya. Jadi nggak terus sampai 1,5 menit, melainkan 30 detik lepas, 30 detik kemudian lepas, dan 30 detik terakhir baru lepas. Terus kita gerak-gerakan jari-jari. Ini udah selesai, kita pindah di ujung. Nah, sini titiknya. Nah, jadi bukan di sini, bukan di dalam, di luar, tapi dia ada di sini. Adapun treatmentnya, memijatnya, kita bisa seperti ini. Jadi maju mundur. Kalau terasa sakit dari tekanannya bisa dikurangi ya. Karena ini kalau orang yang ada gangguan pada jantungnya atau titik meridiannya yang sangat sensitif, ini pasti sakit gitu. Tapi sakit ini juga belum cukup, belum bisa dipastikan kalau orang ini ada gangguan pada jantung, karena untuk mendiagnosa orang benar-benar itu ada gangguan pada jantungnya harus melalui tahapan diagnosa yang sangat panjang. Selain interview, kemudian
cek denyut nadi dan lain-lain. Bahkan kalau di medis ya pasti ada alat-alat yang dilakukan. Tapi titik ini, dan jika tangannya keringetan, kemudian badan selalu dingin, indikasi ke arah sana itu kemungkinannya iya, indikasi ke arah gangguan pada jantung. Nah, teknik seperti ini juga sama, ini dilakukan selama 1,5 menit ya, jadi 30 detik kali 3. Gerakannya seperti ini. Nah, kalau udah selesai ini, yang titik berikutnya ada 3 titik. Saya ingin menyampaikan titik yang terakhir ada di sini, sebenarnya di sini. Nah, sini. Cara pemijatannya kita bisa menggunakan ibu jari, kita bisa menggunakan jari telunjuk fleksibel. Kalau saya lebih yakin pakai ibu jari, pasti kena, pasti dapat. Kalau di seluruh ujung jari kesemutan, itu jangan khawatir, itu adalah salah satu respon bahwa titik-titik urat saraf kita masih berfungsi dengan baik. Kalau ini dipijat pasti ada sensasi kesemutan. Itu hal yang biasa, jadi jangan khawatir. Nah, ini 2 menit titik ini. 2 menit, cara pemijatannya seperti ini. Selesai dari titik ini titik terakhir. Kemudian kita minum air hangat. Terus kita juga bisa melakukan olah nafas supaya peredaran darah itu benar-benar ngalir, benar-benar sampai, dan terapi ini benar-benar bisa maksimal. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan nih, Mas? Jelas ya? Jelas ya? Jelas, oke. Saya anggap mudah-mudahan yang menonton video ini juga bisa menyimak dengan maksimal. Dan jika ada pertanyaan nanti bisa kirim by email, atau bisa juga terkoneksi ke resep sehat alami, atau di kolom komentar sini juga bisa gitu. Mohon maaf jika banyak keliruan dari penyampaian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bos Konje dan teman-teman. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.